Anda hanya cukup mendapatkan dari leader Anda karena apa? Perusahaan akan lebih mempercayai leader-leader Anda yang muaranya itu adalah para diamond ya. Karena perusahaan memberikan marketing plan ini kepada para diamond. Perusahaan tidak akan memberikan marketing plan kepada orang lain. Teman-teman, bisnis VTube itu bisnis iklan, bukan bisnis investasi ya. Tapi ketahuilah bahwa justru bisnis iklan inilah yang tidak pernah mati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Methan Anis di channel Sandikala. Tadi siang jelang sore saya sudah menyampaikan bahwa kami akan kembali dengan informasi-informasi tentang bisnis VTube ini, menjelaskan paradigma dari marketing plan yang dibawa oleh teman-teman leader kita. Anda yang mempunyai leader, tentu setiap member kan mempunyai leader ya, pengundang Anda, atau kalau pengundang Anda tidak aktif ya atasnya leadernya. Pokoknya di mana Anda dulu belajar VTube, siapa yang dulu menjelaskan tentang VTube, kepada dia Anda bertanya. Jangan bertanya kepada leader-leader lintas jaringan ya, karena akan bikin Anda semakin bukan kacau, tapi pemahaman Anda cukup Anda terima dari leader Anda masing-masing. Karena pada dasarnya informasi dari perusahaan akan diberikan kepada leader paling atas, kemudian disebarkan ke bawah sampai ke semua jaringan yang ada. Kenapa kok tidak perlu mencari informasi ke lintas jaringan? Karena perusahaan akan lebih mempercayai leader-leader Anda yang muaranya itu adalah para diamond ya. Karena perusahaan memberikan marketing plan ini kepada para diamond. Para diamond mempunyai tugas berat untuk membina jaringan masing-masing. Ini yang perlu dipahami. Perusahaan tidak akan memberikan marketing plan kepada orang lain, kepada pihak yang bukan merupakan bagian dari perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan tentu lebih mengenal, atau manajemen tentu lebih mengenal para diamond, leader-leader yang memang sudah berhubungan dengan manajemen daripada mereka yang ada di bawah, mereka yang mungkin belum punya hubungan dengan manajemen tapi mohon maaf banyak yang sok tahu. Ini sebaiknya Anda kepada langsung pengundang, karena pengundang Anda akan diedukasi oleh atasnya dan atasnya sampai ke diamond. Itu ya. Oke, teman-teman, kita akan memulai dari paradigma awal. Sebenarnya VTube ini entitas apa? Teman-teman, sudah jelas dari awal bahwa VTube adalah sebuah bisnis periklanan. Dia bukan bisnis investasi, teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan opini-opini yang beredar, yang kemudian justru membuat member-member ini jadi bingung. Sebenarnya yang saya kerjakan itu apa? Ini bisnis ini apa? Gitu. Kalau Anda berinvestasi ya di saham lah ya, di bisnis saham lah. Jangan di bisnis VTube, karena bisnis VTube ini bukan bisnis investasi. Itu harus Anda mengerti dulu. Teman-teman, bisnis VTube itu bisnis iklan, bukan bisnis investasi ya. Tapi ketahuilah bahwa justru bisnis iklan inilah yang tidak pernah mati. Kalau Anda melihat
dari zaman dulu sampai hari ini dan masih akan terus ke depan, justru bisnis yang basisnya iklan itu hasilnya besar. Kenapa? Iklan itu dibutuhkan oleh semua bisnis. Semua. Apapun bisnis Anda, apakah barang, apakah jasa, atau apapun bisnis Anda memerlukan budget, memerlukan untuk mengeluarkan budget untuk beriklan. Dan budget iklan yang dikeluarkan oleh B2B, rata-rata mereka mengeluarkan 2-5% dari pendapatannya, dari pendapatan ya. Adapun B2C atau business to consumer, mereka bahkan mengeluarkan hingga 5-10%. Nah, ini menunjukkan bahwa business opportunity di dalam bisnis periklanan ini sangat besar. Kita semua tahu bahwa untuk mencapai konsumen yang lebih luas, itu kita perlu membangun bisnis ini melalui periklanan. Jadi begitu. Kalau kita mempunyai sebuah bisnis dan ingin dikenal secara luas, kita harus membawa bisnis ini ke masyarakat melalui periklanan. Nah, teman-teman, saya akan membuat ilustrasi begini. Kita coba share screen ya. Saya akan membuka screen ini untuk nanti kita bisa melihat seperti apa sebenarnya iklan dan tujuannya iklan itu apa. Oke teman-teman, VTube social media advertising platform. Teman-teman, tujuan beriklan adalah supaya kita bisa mengenalkan produk kita kepada konsumen, calon konsumen. Kita dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki usaha, apakah itu UMKM ataupun korporasi. Bahwa dengan iklan itu kita menyampaikan pesan-pesan supaya produk-produk yang kita launch ke pasar itu dikenal oleh dunia, itu supaya dunia tahu eksistensi kita itu. Kalau tidak mengenalkannya melalui iklan, maka siapa yang akan mengenal kita? Siapa yang akan tahu bahwa kita masih eksis gitu? Orang kan tidak akan mengenal ini perusahaan A ini sebenarnya masih ada apa enggak. Adanya diketahuinya karena muncul di media, iklannya muncul di media. Kemudian yang perlu disadari, yang perlu kita ketahui bahwa iklan itu tidak semata-mata untuk pada saat yang sama atau pada waktu-waktu kita beriklan itu semata-mata agar laku, itu enggak. Iklan itu lebih kepada bagaimana kita bisa dikenal pertama. Yang kedua, bagaimana orang yang pernah melihat iklan kita itu selalu ingat. Selalu ingat terhadap produk-produk kita. Tidak harus pada produknya malahan ya. Ingat kepada eksistensi kita. Ingat bahwa di perempatan sana itu ada tukang sate yang enak rasanya. Meskipun sate itu barangkali tempatnya tidak elegan. Biasanya ya sate itu ya panas, bau asap, kemudian ya yang kondisi seperti itu sate. Tapi sate yang enak, sate yang mampu membangun brand image akan selalu diingat oleh siapa saja yang pernah ke sana dan pada suatu saat dia lapar. Anda pasti ingat, oh, warung yang saya suka mana? Itu pasti, setiap orang pasti seperti itu.
Karena apa? Itulah brand image. Bisa jadi itu karena sering lihat, atau bisa jadi karena mungkin kita tidak sering lihat, kita tidak tahu tempatnya, bisa jadi ya. Di zaman modern seperti ini, di zaman digital, bisa jadi kita tidak tahu tempatnya. Tapi karena sering berseliweran di media sosial kita, jadi kita tahu, oh, produk ini milik perusahaan ini ada bisa kita beli dan barangnya bagus. Ini fungsi iklan. Bagaimana merubah alam bawah sadar kita sehingga kita selalu diingat. Jadi iklan akan membuat orang yang sering melihatnya akan tertanam di dalam bawah sadar mereka bahwa barang ini adalah barang bagus yang saya suka untuk saya beli. Nah, itu tujuan utamanya. Ya tentu saja muaranya tetap pada penjualan. Pada akhirnya barang yang diiklankan itu akan laku. Tapi lebih dari itu, kalau begini, kalau kita beriklan lalu orang lihat pada saat itu dia beli, tapi besok dia tidak membeli lagi karena tidak melihat, nah itu ada salah di situ, ada yang salah di situ. Tidak mampu membangun brand image kalau di situ, tidak mampu membangun kesadaran, tidak mampu membangun menguatkan ketertarikan seseorang di bawah sadarnya. Maka perlunya kita beriklan itu adalah bagaimana kita membangun image di dalam alam bawah sadar calon konsumen kita. Karena apa sih kok mesti seperti itu? Karena apa? Karena kalau konsumen kita itu ingat terhadap kita, selalu ingat, misalnya lah gini aja mudahnya. Anda pasti nek butuh motor pasti ingat Honda, ada Suzuki, ada Yamaha. Tapi secara umum dari zaman dulu ketika kita masih kecil-kecil nih, orang naik sepeda motor itu pasti naik Honda, gitu kan? Kenapa bisa begitu? Karena Honda mampu membuat mulut setiap orang mengucapkan Honda ketika melihat orang naik motor. Itu adalah akibat dari ekses dari iklan, gitu ya. Oke teman-teman, ada 3 step untuk membangun brand dan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Yang pertama, brand intro. Brand intro itu kita baru masuk ke halayak untuk mengenalkan produk kita. Pengenalan produk. Pengenalan produk itu ya kita sebagai seorang pemilik usaha maka harus menentukan brand identity kita. Identitas kita apa? Misalnya saya punya toko jam, identitas saya apa? Jam original. Namanya dikenal gitu kan. Saya tidak menyebut nama lah, jadi dikira saya beriklan di sini kan enggak. Saya tidak menyebut nama, tapi orang mengenal saya menjual jam-jam yang bagus, yang original, yang kalaupun orang membutuhkan dalam radius tertentu, tapi tidak bisa datang ke sini, saya bisa mendeliver tanpa ada biaya misalnya. Kalau ada yang servis, pengen servis tapi tidak ada waktu untuk datang ke sini, bisa diambil kemudian nanti diantar. Ini adalah brand intro ya. Bagaimana kita mengenalkan identitas kita. Identitas kita seperti apa. Kemudian untuk brand intro ini kita juga perlu menyiapkan materi iklan kita. Materi iklan kita harus menarik. Juga efektif, jangan ngoyo-woro. Misalnya kita membuat satu banner, tulisannya banyak, kecil-kecil, orang nggak dibaca. Bikin aja beberapa kata, tapi langsung cepat dibaca orang dan mudah dipahami, langsung masuk ke dalam pikiran. Itu brand intro harus begitu.
Kemudian berapa banyak orang memerlukan, berapa intensitasnya ya. Jadi untuk intro, untuk memasuki market kita tidak usah langsung yang besar-besar gitu. Jadi cukup dengan 1.000 sampai 5.000 views itu nanti kita bisa intro ke pasar. Cukup lah. Sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan dulu apa itu view. Di VTube ini, view adalah sebagai sebuah nilai tayangan. Sebenarnya kalau tidak dijelaskan pun Anda pasti tahu, karena Anda semua sering nonton YouTube ya. Di YouTube ada view. Orang mencari view ya. View sama seperti itu. Hanya di VTube ini hitungannya bukan jam, tapi jumlah poin. Jadi view dikasih scoring dengan poin gitu ya. Perbedaannya kalau di YouTube itu view-nya dihitung berapa jam, berapa menit, berapa detik. Kalau di VTube itu adalah scoring. Nanti orang menonton dengan basic 1, basic 2, basic 3 atau premium 1, premium 2, premium 3, dia dapat berapa view gitu. Macam-macam seperti itu nanti kita jelaskan dalam konten yang terpisah ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa untuk awal, kalau kita seorang pemilik UKM, maka cukup dengan beriklan di VTube ini dengan mengambil 1.000 view atau sampai 5.000 view. Nanti detailnya Anda cek di marketing plan yang disampaikan oleh para leader ya. Kemudian step yang kedua, dalam beriklan, step yang kedua adalah brand awareness. Kalau yang pertama tadi brand intro, kalau sudah yakin dengan intro kita, sudah mulai dikenal, maka kita perlu meningkatkan intensitas iklan kita dengan mengambil kesempatan untuk mulai penetrasi pasar ke lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Yaitu dengan cara menggunakan bahan iklan atau material iklan yang makin efektif, yang lebih menarik, kemudian juga fokus dalam berinteraksi dengan calon konsumen. Jadi Anda kalau beriklan, kemudian ada orang yang menanyakan iklan Anda, jangan Anda malas menjawabnya atau menunda menjawabnya. Ketika Anda sudah mau memasuki brand awareness, maka minimal Anda menyiapkan satu nomor khusus untuk admin ya, supaya nanti begitu banyak orang yang kepo bertanya kepada Anda luangkan waktu untuk menjawab semua itu. Yang dibutuhkan kita untuk membangun brand awareness, paling tidak kita perlu beriklan dengan 10.000 view sampai 50.000 view. Jadi tentu teman-teman sudah mengenal kan bagaimana iklan itu. Jadi dulu juga sudah dijelaskan di VTube 2.0 bahwa iklan dengan sekian VP itu sekian dapat sekian view. Tapi di VTube 3.0 ini tidak pakai VP teman-teman. Jadi iklan sekarang nggak pakai VP karena itu nggak boleh. Maka yang kita bayarkan untuk iklan itu sekian, nanti ada dijelaskan di marketing plan. Tapi saya ingin menjelaskan untuk step yang pertama itu brand intro, kita hanya perlu menyebar iklan kita ke 1.000 sampai 5.000 view. Nah, kalau sudah yakin bahwa percaya dirinya sudah kuat, bisa langsung misalnya ke step ketiga, yaitu top of mind. Top of mind ini adalah mengingatkan konsumen yang pernah membeli terhadap diri Anda, terhadap brand Anda, terhadap produk Anda.
Kalau sudah seperti ini, maka jangkauan kita sudah luas. Nah, untuk ke sana kita perlu menjangkau 100.000 sampai 500.000 view. Jangkauannya semakin banyak kan, semakin luas. Nah, untuk ke sana ya kita jangan membuat material iklan yang itu saja, perlu membuat variasi-variasi. Kalau kita perhatikan di televisi lah, satu produk itu bisa bermacam-macam iklannya kan. Saya tidak usah menyebut iklan apa, tapi satu brand bisa memiliki iklan bermacam-macam dan diputar dalam satu durasi yang sama. Misalnya dalam 1 jam ini memutar di menit kesekian, memutar ini, menit berikutnya memutar iklan yang itu, dan seterusnya. Kenapa? Inilah yang disebut sebagai top of mind. Mereka mengingatkan kepada consumer, mengingatkan terhadap eksistensi kita, terhadap produk kita yang ada, dan ketika mereka butuh, mereka akan, oh ya, saya butuhnya itu. Gitu. Dan pokoknya di dalam iklan ini kita harus selalu fokus dengan identitas brand kita, jangan ngoyoworo, jangan asal-asalan di dalam. Makanya ini nanti di satu saat nanti My Future Business School atau mungkin manajemen langsung akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para VTuber atau UMKM ya yang tergabung dalam bisnis VTube ini untuk mendalami tentang bagaimana bisnis periklanan ini. Teman-teman, karena materi ini sangat padat, saya tidak mungkin bisa menyelesaikan materi ini dalam satu video ya. Maka untuk video kali ini saya hanya akan menyampaikan satu slide lagi, yaitu tentang mengapa kita mesti menggunakan VTube Ads. Nah, gitu ya. Teman-teman, ada beberapa macam iklan. Iklan itu ada yang bisa di-skip, ada yang tidak bisa di-skip. Kalau kita menggunakan iklan yang bisa di-skip, di banyak media kan ada iklan yang ada tulisan lewati, skip itu. Itu artinya iklan yang bisa di-skip atau bisa dilewati. Itu ada begitu banyak orang yang lebih suka melewatinya daripada menontonnya. Sementara di VTube, kita tidak bisa melewati iklan kita. Kecuali nanti di iklan-iklan di halaman depan. Ya, di dalam website nanti ada iklan, ketika buka aplikasi juga ada iklan, itu lain. Itu tetap bisa di-skip. Tapi iklan yang dicari, yang ads, VTube Ads yang ada di dalam beranda biasanya, itu tidak bisa di-skip. Dan itulah kekuatan VTube. Kekuatannya di situ. Setiap iklan tidak bisa di-skip, artinya orang harus menontonnya, sehingga kalau setiap hari menonton, orang pasti akan terbentuk di dalam alam bawah sadarnya bahwa produk-produk yang biasa dia lihat itu akan dia butuhkan ketika dia memang membutuhkan dan selaik dan cocok dengan apa yang dilihatnya. Dan mengapa harus VTube Ads? Nah, karena VTube Ads ini pemasangannya simple, mudah. Metode pemasangan iklannya mudah sekali. Kalau dulu kita mengiklankan dengan VP, kalau saat ini kita tidak lagi menggunakan VP ya, tapi menggunakan views. View kita punya berapa? Tadi misalnya ada yang 1.000 sampai 5.000, ada yang 10.000 sampai 50.000, ada yang 100.000 sampai 500.000. Itu adalah biaya-biaya iklan yang nanti bisa dilaksanakan, bisa dilakukan oleh kita. Dan untuk memasangnya sangat mudah. Nanti bisa dijelaskan oleh leader Anda masing-masing ya. Di VTube juga sudah diberlakukan algoritma yang baik. Kita bisa menyasar orang dengan usia tertentu, orang dengan
jenis kelamin tertentu, orang dengan lokasi tertentu, itu semua udah dia atur. Sehingga apalagi nanti dengan, nah ini yang belum saya jelaskan, dengan adanya media sosial yang hanya dijalankan oleh personal account. Jadi ini karena belum saya jelaskan, jadi saya mesti jelasin sedikit. Jadi perbedaan antara personal account dengan business account itu salah satunya personal account hanya bisa menonton ya, hanya bisa menonton, juga bisa memposting tayangan-tayangan kreatif, video-video Anda bisa ditonton, bisa dikirim. Ya seperti Anda bermain media sosial lah, seperti itu. Anda kalau punya personal account bisa melakukan itu. Nah, di VTube ini nanti akan diatur juga kecenderungan orang. Jadi kalau Anda biasa menonton tayangan apa, maka nanti algoritma VTube akan secara otomatis membaca mereka, dan kalau Anda beriklan akan diarahkan kepada mereka. Mereka yang sesuai, karena tayangan-tayangan yang ada selain ads ya, kita tentu tahu dulu ada banyak tayangan, cuma yang diposting oleh member kan belum banyak waktu itu. VTube 3.0 nanti tayangan-tayangannya bisa diposting oleh siapa saja, personal account maupun business account bisa posting tayangan, dan orang yang menonton tayangan tersebut tentu saja orang yang tertarik, kan begitu. Nah, ketertarikan itu dibaca oleh VTube Ads. Jadi di situ kelebihannya. Kemudian keuntungan beriklan di VTube adalah wide coverage. Jadi mengcover wilayah yang sangat luas. Bahwa di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, member VTube ada semua di semua daerah. Dari pelosok desa sampai ke kota-kota, dimanapun ada semua. Dan jumlah yang tercatat sampai hari ini itu 17 juta, itu bukan jumlah kecil. Dan ingat bahwa ketika VTube nanti launching, kemudian reborn maksud saya, kemudian berkembang, tentu viewernya akan berkembang juga, tentu membernya akan bertambah juga. Semakin besar membernya, semakin luas coveragenya, semakin besar kesempatan UMKM, kesempatan para pengusaha untuk mendapatkan order dari mereka. Begitu teman-teman, mudah-mudahan konten saya ini bermanfaat, dan selamat malam. Kita bertemu lagi di konten yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.